Apa kabar? Kabar baik. Gimana ya? Apa kabar? Jadi lucu ya. Baik. Jadi bab pertama kita harus bagaimana hidup kita. Nanti mulai praktekkan ya Pak. Lihat sisi positif daripada sisi negatif. Selalu melihat kebaikannya daripada keburukannya. Pokoknya akan indah hidup ini. Jangan nunggu bahagia baru tersenyum. Tersenyum aja, nanti bahagia akan datang. Jangan nunggu banyak uang baru sedekah. Sedekah aja, nanti uang akan jadi banyak. Betul? Betul. Ya semuanya? Ya. Akalan-akalannya, datangkan sebelahnya. Hai teman-teman. Saya orang bahagia. Anda saksinya. Anak kirinya, datangkan sebelahnya. Hai teman-teman. Saya orang kaya raya. Anda saksinya. Ya, kawan. Jadi pengen tahu orang kaya raya Pak? Pengen tahu orang kaya? Pengen tahu orang bahagia? Coba tengok kanan kirinya Pak. Nah. Nggak mantan kan kita lihat sisi positifnya jangan negatifnya. Yuk kita lanjutkan, tapi bab kedua ini lebih dalam lagi. Handphonenya boleh dimatikan dulu bagi yang belum dimatikan, ini saya saja. Kenyataannya kemudian banyak orang mengatakan gimana dong Pak Komar, saya pengen bahagia tapi saya itu lagi ada masalah. Nah kayak begini, baik sangka aja, tapi lupa dan berkata. Berbaik sangka aja, harusnya kan dimatikan. Siapa tahu anaknya lagi sakit, siapa tahu istrinya mau melahirkan. Jadi enak, nggak usah cari obat, pasti harus matikan, kan? Betul lah. Nah jadilah pribadi kita. Namun awali dari diri sendiri. Saya punya cerita yang bagus nih. Ada seorang petani, tidak usah menulis, cukup dengarkan saya. Nanti mudah-mudahan pelatihan ini juga panitia bisa membuat CD-nya lebih cepat kan Iwan. Jadi tidak hanya membawa catatan, tapi rekaman kami kalau dibagikan tuh dari cover lagi. Perlu nggak ya? Betul. Jadi ada seorang petani Pak selalu mendapat penghargaan karena jagungnya berkualitas. Berkali-kali. Tertariklah seorang wartawan mewawancarai petani ini apa rahasianya. Yang aneh, ternyata begitu datang, petani ini sudah membagikan bibit jagung kepada tetangga-tetangga yang lain, para petani. Wahai Pak Petani, bagaimana mungkin Anda membagikan bibit jagung yang bagus pada tetangga-tetanggamu dan tahun depan dia menjadi pesaing-pesaingmu? Harusnya kan kau rahasiakan bibit jagung yang unggul ini. Kata petani, oh tidak, tahukah Anda saat jagung sedang berbunga, angin akan membawa serbuk sari dari satu ladang ke ladang yang lain. Kalau tetanggaku menanam jagung jelek, maka angin akan menerbangkan serbuk sari yang jelek pada kebun jagungku, dan aku panen jagung yang jelek. Karena itu aku bagikan bibit jagung yang unggul pada semua tetangga, agar saat angin menerbangkan serbuk sari yang bagus yang datang pada ladang jagung. Bapak Ibu sekalian, ternyata petani ini mengerti tentang hukum hidup, yaitu saling ketergantungan. Kalau Bapak ingin baik, maka awali menjadi orang yang membagikan kebaikan. Kalau Bapak Ibu ingin bahagia dalam hidup, awali dengan membahagiakan orang lain. Kalau kita pengen kaya raya dalam hidup, jadilah pribadi yang menjadi jalan kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya orang. Ingat, orang yang cerdas adalah yang bisa mencerdaskan orang lain. Orang yang hebat, orang yang bisa menjadi jalan kehebatan orang lain. Jangan bermimpi menjadi pemimpin yang hebat sebelum di awal menjadi anak buah yang hebat. Tidak pernah orang menjadi jenderal yang bagus sebelum menjadi prajurit yang bagus.
Orang gagal kalau menjadi prajurit jenderal yang bagus, kalau sudah gagal menjadi prajurit yang bagus. Selalu mengawali dari diri sendiri. Bagaimana mungkin Bapak menginginkan anak-anak bahagia kalau Bapak datang dengan kecemasan, dengan kemarahan, dengan emosi? Awali diri yang bahagia, maka energi kebahagiaan akan mengalir pada diri dan anak-anak kita. Jadilah pribadi yang tenang, yang nyaman, ketenangan dan kenyamanan akan mengalir pada keluarga kita. Selalu awali dari diri sendiri. Sekarang rubah saat di rumah tadi jadilah pribadi yang syukur, yang selalu melihat sisi positif keluarga kita. Ya mungkin istri kita cerai, tapi bukankah istri kita yang sabar, yang tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain? Ya anak kita nakal, tapi bukankah dia anak yang sehat? Betapa banyak anak yang ditakdirkan punya keistimewaan. Tapi anak saya punya keistimewaan, ya kita punya anak. Betapa banyak orang yang istri saja belum punya. Selalu melihat sisi yang positif. Siap semuanya? Jangan dirasakan apa yang terjadi. Salahnya orang banyak menuntut orang lain terhadap apa yang dia inginkan. Harusnya kan istri saya itu sabar. Sambil dirinya sendiri sebenarnya sudah menunjukkan ketidaksabaran. Harusnya kan anak-anak saya itu mengerti tanpa pernah mengerti anak kita. Jadi kenapa hidup ini kurang terus kita hanya meminta dan berdoa baik. Saya tertarik dengan kisah seorang pijat 30 tahun bertetangga nggak pernah berantem pas. Aku sampai suatu saat tadi pagi-pagi si A orang pijat pertama kepada B orang pijat kedua ngomong, bukankah hari ini saatnya kita berantem bertengkar? Yuk sekali aja bertengkar. Kata yang kedua, ayo boleh. Kalau begitu kita sekarang bertengkar yuk. Tapi apa yang mau kita bertengkar ya? Bingung. Di tengah-tengah mereka ada roti Pak. Kayak tadi. Bagaimana kata B kalau kita bertengkar dengan sepotong roti? Bagaimana mulainya? Akhirnya si A yang selang gini aja. Roti ini satu punyaku semuanya. Hanya saya yang boleh makan. Kamu tidak kebagian. Semua roti ini milik saya. Kata si B, kalau begitu silahkan. Nggak jadi bertengkar. Apa maksudnya Pak? Pertengkaran, keributan, perselisihan selalu terjadi karena kita